Kita memasuki kawasan terlarang bersama kuntilanak. Inilah kami dapat cerita kuntilanak di sini lari dia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin billahi ajma'in. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru Unipa Labuhan Batu tahun. Sholawat merangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kehadiran kita Nabi Muhammad SAW dengan nafas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kiranya kita mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat. Labuhan Batu Selatan, Bapak Haji Awaluddin Habibi Siregar MA. Beliau saat ini lagi promosi doktor, ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ إلى يوم الدين. Masuklah kita acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Bapak Haji Awaluddin Habibi Siregar MA. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mereka sekarang berdiri depan meja, artinya menjadi guru atau dosen. Yang saya hormati dan yang saya hormati pada sesi tidak selam, Bapak Ibu pengawas madrasah, Bapak Ibu kepala madrasah aliyah, sanawiyah dan ibtidaiyah, umumnya hadirin hadirat juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini akan kebagian ilmu dari Pak Rektor nanti akan sampaikan kepada kita. Karenanya harapan saya tidak ada yang meninggalkan gedung ini sehabis acara kita. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan ya selamat datang kepada Bangga, Rektor dan seluruh rombongan yang sudah berkenan hadir di kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu ini. Sesungguhnya Labuhan dan Labuhan Batu adalah dua kabupaten yang tak bisa dipisahkan. Saya yakin dulu Unipa ini sampai ke Labuhan ini, karena dia berdiri sebelum ada Labuhan. Ya kan? Bagaimana supaya anak didik kita tidak terhenti belajarnya di jenjang kalian, tapi harus punya niat yang kuat untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Kalau cerita sedikit Pak Rektor, kalau pengalaman sendiri, ya, saya ada orang yang terlambat, di pendidikan itu, sebab dari pesantren 8 tahun. Kalau orang lain yang tahu, saya 8 tahun. Sanawi yang 4 tahun, Ali yang 4 tahun. Bukan karena naik kelas, tapi karena kita sudah belajar. Itu bahasa harus dari dia. Karena 2 kali di kelas 3 sananya, 2 kali di kelas 3 Alia. Kemudian tamat pesantren nganggur 2 tahun, menjadi ustaz kecil di pesantren. Karena 2 tahun mengajar, karena orang tua ini kalau nggak dinikahkan anak ini mau apa ini lari-lari gitu. Disuruh saya menikah. Yang nama ngajar ngomong mengukur mau katanya. Kurang menulis ego katanya kan. Tidak nampaknya agak lain kan. Nggak mau menikah lari bawa beras satu apa butil, minta uang 50.000, berat adalah lari ke Medan, kuliah ke UI, lulus di Syariah dan lulus juga di USU. Di USU mengambil fakultas adat, sastra Arab. Di UI di IAIN pada waktu itu masih namanya lulus di Syariah, fakultas Syariah, jurusan amal sosial. 5 tahun baru selesai. Orang lain pas setengah tahun, kita 5 tahun baru selesai. Selesai 99. 2006 kembali kuliah, mengambil S2. Berapa tahun itu mengaku? 2023 kembali kuliah S3. Artinya apa? Bahwa memang belajar itu harus tanpa henti. Pada hari ini kalau yang dari Unipa mendapat kesan yang baik, mungkin nanti pulang juga bisa membuat kesan yang enak, ya. Dan Bapak Ibu kepala madrasah udah ada S2 kan? Belum. Kalau sudah S2 di sana, kabarkan supaya kepala
madrasah ini ada guru-guru kita memberikan kesempatan untuk bisa kuliah S2 di sana. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kami kepada pejabat struktural kita Rektorat dan Dekanan Univ Pelabuhan Batu. Hormat kami kepada seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah Madrasah Tuwasiti atau yang sederajat atau yang mewakili yang hadir di tempat ini. Puji puji syukur kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita diakan kehadiran kita kan yang sudah memberi kami kesempatan untuk bersilaturahim ke kantor Kementerian Agama Lampung di Labuan Batu Selatan. Tempatnya enak, bisa juga kayak di pesantren gitu kan. Jadi karena cerita pesantren dari Pak Kakak saya teringat pesantren gini dia enak gitu, sejuk tempatnya, jauh dari keramaian gitu kan. Mau cabut pun payah, kalau di pesantren kemana mau cabut kan. Sekali lagi Dewan kesempatan bersilaturahim dengan kita semua. Perlu kami sampaikan di sini kami datang rombongan ya, bersama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dr. Basarul Nasution, Rektor Universitas Al-Wasiyah Labuan Batu. Saya di sini dengan Wakil Rektor 1 bidang akademik yang Ibu Fitri Endang Sri Mula. Berdiri dulu biar kenal yang lain. Mantu ada pemilinya kan? Mana tahu ada mantannya di sini dulu kan? Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3 bidang pemasuhan Bapak Edi Junaidi Pasar Ibu MPD. Berdiri Pak. Nah ini. Assalamualaikum. Nah ini pemain muda ya. Jadi kenapa Bapak Ibu RW dan pemain muda enak turunnya. Kalau yang tua nanti kan durhaka gitu kan. Pak, senang gitu. Durhaka gitu. Kalau yang muda cuma rem ini Pak yang ini. Rektor membalap itu juga membalap yang lain kan, nggak ada remnya. Nah, nggak lama-lama saya karena nanti saya minta juga dekat-dekat untuk menyampaikan pemaparan dari prodinya masing-masing. Kebetulan dekat di sini hadir ya, dekat Fakultas Ekonomi ada Bapak Denis Sukmal SAGMM ini dia. Nggak tua-tua kan, masih apa? Agak ganteng. Kalau dibilang Bapak Muhammad Rusli SSMS ini dekat FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di bawahnya ada 4 prodi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan biologi. Ya. Nah, selanjutnya bersama dekan Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam mana? Nah, ini Ibu Hajah Binti Megawati, mantan Ketua KPU Labura. Nah, pemain semua nih, mantan KPU ini. Luar biasa. Satu lagi dekan Fakultas Ilmu Komputer Bapak Samsir Mkom. Ini muda juga kan? Muda semua. Wakil dekannya ikut. Wakil dekan Filkom ini Bapak Abdul Hakim Dalimunte. Muda juga. Padahal udah tua juga Bang ya. Enggak lah, muda juga nih. Kawan saya melarang keliling Pak Wakil dekan Filkom nih. Ya. Ibu Midrawati Hasibuan, MM ini wakil dekan Fakultas Ekonomi Hasibuan. Baru Hasibuan kan Kak? Wakil dekan FKIP ada? Ini muda juga. Ini wakil dekan. Ibu Rizky Lestari, MPD. Wakil dekan FAI ada? Hadir? Enggak? Dan staf-staf di belakang ada Bapak Munawir Sajali. Tadi doa saya kira ini Munawir kami, staf saya. Kapan jadi ustadz kawan? Saya pikir juga kan. Rupanya Bapak Munawir Sajali yang lain. Munawir Sajali juga. Ini ada staf kita ya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, memang kalau dibilang sekolah-sekolah Kementerian Agama ini berjodohnya dengan Unifa ini. Kenapa? Karena rata-rata kemana saya pilih ke sekolah madrasah maupun ke kantor Kementerian Agama pasti banyak alumni Unifa. Itu ya. Jadi kami fokuskan, bolehlah silaturahim ke sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama. Ya. Jadi di sini saya nggak panjang lebar, saya menjelaskan langsung melalui slide. Ya. Slide. Nampak yang di belakang? Pak Munawir, anggota saya, bukan Munawir, nampak? Pakai kacamata nampak ya? Kalau pakai kacamata pun nampak, nanti apalagi nggak pakai kacamata pasti nampak tergabung di Unifa menjadi kabak kerjasama. Jadi kok yang mau keluar negeri hubungilah Pak Sabir, jadilah itu.
Nah, ada mau kerjasama, mau ke Thailand, mau ke Singapura, hubungi Pak Sabir. Nah, ongkosnya nanti masing-masing ya. Oke. Jadi kabar kerjasama, bagian kerjasama Pak Sabir alhamdulillah bergabung dengan kita, senior ya, senior kita di sana. Nah ini ya, next. Oke, Bapak Ibu, di tahun 2019, kalau nggak salah saya, 2018-2019 kita ada membuat tryout. Tryout ini USC, University Competition. Jadi tryout untuk seluruh siswa dan siswa-siswi Madrasah Aliyah, SMA Seradat Labuhan Batu, Labusel, Labura, dan Labuhan Batu. Waktu itu sampai 7.000-an. Tapi tidak kita buat lagi, ada COVID, banyak perubahan sehingga tidak kita buat lagi, dahulu sampai 7.000-an. Jadi siswa gratis. Jadi ukur kemampuan siswanya udah oke atau belum untuk mengikuti UN. Gitu kira-kira ya. Next. Ini foto-foto saya tadi. Agak mirip ya, kalau mirip kita pertanyakan juga. Jadi itu kebetulan datang di sudah kita, ya ada di sampingnya saya wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, dan dengan FKIP ya paling pinggir sebagai ketua senat ya. Itu dia. Tadi nampak ya fotonya ya, nggak ada yang beda ya, itu kira-kira. Nah, ini dengan Bapak Gubernur Bobi Nasution, kebetulan satu marga ya, kebetulan aja itu ya. Jadi kami jumpa ya, kita apa yang mau dibahas di mana. Next, ini kunjungan UAS. Jadi ke kampus kita itu ya, Ustadz Abdul Somad semalam berkunjung tabligh akbar ketika HUT Al-Wasliyah tanggal 30 November, dia datang sampai Desember sekaligus peletakan batu pertama masjid. Jadi di kampus ini masjid peninggalan style yang dulu, lama sebelumnya. Jadi upgrade untuk masjid yang baru, Masjid Unifal Labuhan Batu, lebih representatif dan lebih luas. Langsung peletakan batu pertamanya oleh Ustadz Abdul Somad. Memang baju Unifal juga ya kan? Bajunya agak-agak laris memang baju yang kayak gini, karena mana yang minta, karena UAS pakai itu. Setelah UAS dari Unifal, kalau saya nggak salah dia ke Sisumut ya, pakai baju ini juga dipakai. Luar biasa. Jadi kalau mau nanti hubungi Bu BR. Masih ada bakalnya nggak? Wah ini bagian jahit baju nih. Staf akademik apa staf akademik. Nah, jadi kalau baju ini sudah di drop ke beliau. Nah, kalau masih ada nanti bakalnya, kasihkan. Pakaikan aja kalau semua ke beliau itu. Luar provinsi, kuliahnya di Unipa, kuliahnya di Makassar. Kuliahnya di Unipa, kuliahnya di Surabaya. Mahasiswa yang dapat pertukaran mahasiswa merdeka ke Malang, ke Surabaya, jalan-jalan orang bukan? Ada ke Gunung Bromo. Pernah ke Gunung Bromo? Mahasiswanya pernah? Nah, ada yang pernah, ada yang tidak. Ayo sama-sama ke sana, ongkos masing-masing. Ada yang ke Makassar, ada yang ke Raja Ampat Papua tadi. Saya saja tak pernah ke sana, mereka sudah ke sana. Ya? Oke, next. Nah, ini dosen, mudah-mudahan dosennya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dosen juga ya. Jadi konotasi kita dosen itu bukan hanya nerima gaji. Jadi kalau perguruan tinggi Bapak Ibu ada 3 yang harus dikerjakan. Apa namanya? Pendidikan. Pendidikan itulah mengajar. Yang kedua penelitian dan pengabdian masyarakat. Penelitian ini gini. Jadi tiap tahun itu negara itu membuat penelitian terhadap dosen. Apabila dosennya lulus, dia dapat uang meneliti. Semalam dapat uang dosen, ada 7 dosen kami lulus penelitian. Yang sebagian besar penelitiannya tahu di angka berapa? 130 juta. Dosen yang lulusan itu kejut, Pak. Betul nih Pak, katanya kan? Ya betul. Itu dari pemerintah yang rajin. Nah, kadang-kadang kan mereka juga saya, Bapak Ibu dosen kalau mau ngopi-ngopi lah. Karena ada gitu kan? Izin dia keluar ngopi dia, sore dia balik. Nah, janganlah kalau ngopi-ngopi. Tapi kenapa? Kalau ngopi membahas masalah penelitian kampus ini yang lain yang dibahas. Kapan rektor habis ini begini, jangan itu dibahas, nggak kelas itu. Bapak Ibu saya tidak tahu ilmunya, tapi sekarang ini tidak bisa. Kenapa? Karena di Kemendikbud ini sangat ketat saat ini untuk perguruan tinggi. Kalau itu nomor seri, sekarang biasanya itu pakai prinsipil. Satu orang itu satu prinsipil, jadi ketahuan mana yang palsu atau tidak. Menjawab keperluan masyarakat itu dibuatlah namanya rekognisi pembelajaran lampau untuk akademisi, praktisi yang sudah bekerja. Biasa kalau S1 di 150 SKS itu 4 tahun.
Paling cepat 3 tahun 8 bulan. Dengan sistem RPL itu kuliah cuma 2 tahun sudah selesai. Ya. Di Unipa sudah ada tapi tidak semua prodi. Jadi Bapak Ibu contoh nih, ada kerja ya, kerja dia tapi dikasih nanti surat dari atasan yang bahwa dia sudah bekerja sekian tahun, dia langsung ke semester ke SKS berapa gitu, di 70 atau berapa, dia hanya membutuhkan waktu 2 tahun pertama. Itu namanya rekognisi pembelajaran lampau. Kalau ada yang sudah bekerja menyelesaikan S1 tidak harus 4 tahun. Tapi memang kerja betulan itu kan dibuat-buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.